Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu jamaah salat tasbih yang berbahagia dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kembali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Yang alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan salat tasbih berjamaah. Kemudian insyaallah kita lanjutkan nanti salat zuhur berjamaah dan kita iringi dengan sedikit majlis ta'lim. Semoga hendaknya segala yang kita laksanakan ini akan menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin. Selawat berangkai salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi dan junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat beliau dari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, mana lebih jelas yang ini atau yang ini? Yang mana? Yang koci? Oh, yang koci aja. Okelah ibu-ibu solehah yang dimuliakan Allah. Hari ini kita tidak berbicara tentang Ramadan secara khusus. Aku tak membicarakan Ramadan secara khusus. Tapi ibu yang akan diceritakan hari ini adalah tentang Sya'ban. Ibu tahu Sya'ban itu? Tahu? Apa Sya'ban itu? Hah? Udah lewat itu sebelum Ramadan itu. Tapi ibu, aku hari ini akan membicarakan tentang bulan Sya'ban. Yang membicarakan hari ini seorang sahabat Rasulullah yang bernama Sya'ban. Nah, ya, Sya'ban itu, tapi bukan bulan Sya'ban. Sahabat Rasulullah yang bernama Sya'ban. Sya'ban ibu tidak begitu familiar, tak apalah dikenal. Dalam sejarah sahabat dia tak terlalu menonjol. Tapi mungkin ibu kisah Sya'ban ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, terutama di bulan suci Ramadan yang mulia. Bu, oke bu, oke bu, ibu siap mendengarkan ya? Diceritakan tentang Sya'ban nih bu. Oke, mari bu. Ibu-ibu, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya hijrah ke Madinah, yang pertama dibangun Rasul di sana sudah pasti masjid itu. Ini memang sudah menjadi budaya Rasul, budaya kita. Para sahabat-sahabat dulu mencari tempat yang dekat-dekat dengan masjid. Kalau di sini seperti Pak Udin Jahit, kita ada di sini tidak tahu. Yang dekat-dekat bu. Rata-rata sahabat mencari tempat yang dekat dengan masjid. Kita pun mungkin begitu bu. Kalau memang ada kesempatan ingin dekat dengan masjid, dekat dengan Rasulullah, dengan bu. Tapi bu berbeda dengan sahabat Rasul yang satu ini berbeda. Dia mencari tempat yang jauh dari masjid. Kalau sahabat yang lain mencari tempat yang dekat dengan masjid, tapi Sya'ban mencari tempat yang jauh dari masjid. Jauh. Tapi ibu-ibu,
Ini tidak menjadi penghalang bagi sahabat untuk datang sholat berjamaah ke masjid. Walaupun jauh rumahnya, dialah tetap datang ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah. Bahkan tak jarang ibu, dia yang pertama hadir di masjid. Padahal jauh rumahnya ya bu. Dan apabila dia datang ibu, dia tetap duduk di pojok. Tetap duduk di pojok, tapi bukan berarti ingin menyandarkan ini. Jadi itu karena ini juga. Kenapa? Karena sahabat ibu orang itu sampai ke masjid berkhalwat. Dia takut khalwatnya terganggu dan dia takut mengganggu jamaah yang lain. Beda dengan kita mungkin. Dan kebiasaan sahabat ini sudah dipahami Rasul, juga dipahami oleh para sahabat. Hingga sampailah ibu satu subuh Sa'ban tak datang ke masjid. Lalu Rasulullah pun bertanya, adakah yang melihat Sa'ban? Sahabat menjawab, tak ada ya Rasul. Maka sholat subuh diperlambat Rasulullah. Tapi ibu karena khawatir akan sholat subuh berakhir, waktu subuh berakhir, maka dilaksanakan Rasul juga sholat subuh bersama jamaah. Setelah sholat subuh itu selesai dilaksanakan, Sa'ban tak juga hadir. Sa'ban tak juga hadir ibu. Setelah sholat subuh dilaksanakan, Sa'ban tak juga hadir ibu. Rasul bertanya lagi, adakah yang tahu kabar tentang Sa'ban? Sahabat menjawab lagi, ya tak ada yang tahu tentang Sa'ban. Lalu Rasulullah bertanya, adakah yang tahu di mana rumah Sa'ban? Seorang sahabat tunjuk tangan, ada ya Rasulullah, saya tahu tempatnya. Kalau begitu kata Rasul, tolong antarkan aku ke rumah Sa'ban. Maka Rasulullah pergilah ke rumah Sa'ban diiringi oleh para sahabat. Setelah berjalan dalam kurun waktu selama 3 jam, 3 jam perjalanan. Sampailah di rumah Sa'ban. Ibu ada 3 jam kemarin dari rumah. Iyalah bu, kalau subuh kira-kira jam 5, jam 2 udah berangkat dia. 2, 4. Setelah sampai 3 jam perjalanan, sampailah di rumah yang dituju bu, di rumah Sa'ban. Maka Rasul pun mengetuk pintunya sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum kata Rasul. Terdengar suara sambil keluar seorang wanita. Waalaikumsalam ya Rasul. Benarkah ini rumah Sa'ban kata Rasul? Benar ya Rasulullah. Saya sendiri adalah istrinya, jawab perempuan. Kami datang pagi ini untuk menanyakan kabar Sa'ban. Kenapa dia tidak datang ke masjid? Perempuan itu menjawab, ya Rasulullah, Sa'ban telah meninggal dunia. Ibu-ibu, upaya Sa'ban tak datang ke masjid pagi itu karena dia telah meninggal dunia. Kalau bukan karena meninggalnya, Sa'ban sudah pasti ada. Lalu kata perempuan istri Sa'ban tadi, ya Rasulullah, di akhir hayatnya Sa'ban ada sesuatu yang dia ucapkan dalam jeritannya Rasul. Sampai hari ini, sampai saat ini kami tidak paham apa yang dimaksud Sa'ban. Tolonglah ya Rasul, apa arti jeritan Sa'ban? Apa yang diucapkan Sa'ban kata Rasul? Ya Rasulullah, ketika akan berakhir hayatnya Sa'ban menjerit. Lalu dia mengucapkan, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Kemudian yang kedua, Sa'ban pun menjerit lagi. Dia berkata lagi, aduh, mengapa tidak yang baru? Kemudian ketiga kalinya Sa'ban menjerit lagi. Dia mengucapkan, aduh, mengapa tidak semuanya? Itulah ya Rasulullah yang sampai saat ini kami tidak paham apa maksudnya. Lalu Rasulullah SAW setelah mendengar penjelasan itu, beliau membacakan ayat Al-Quran yang terdapat di surah Qaf ayat 22 yang bunyi,
laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghitawaka fa basaraka al-yawma hadid. Kata Rasulullah, artinya itu sesungguhnya kamu selalu meramaikan hal ini. Pada hari itu Allah bukakan penglihatannya sehingga penglihatannya amat tajam sekali. Kata Rasul, Ibu, ketika Sa'ban akan meninggal dunia, Allah tunjukkan segala apa yang pernah diperbuatnya semasa hidupnya, dan Allah tunjukkan semua balasan-balasan. Lalu ketika jeritan pertama, kata Rasul, Sa'ban mengucapkan, mengapa tidak dijawab? Rasulullah menyatakan bahwa Sa'ban rumahnya dari masjid berjarak perjalanan sejauh selama 3 jam. Ditunjukkan Allah kepada Sa'ban betapa besar pahalanya dalam setiap langkahnya ke masjid. Allah berikan pahala, Allah janjikan surga, Allah perlihatkan kepada surga yang indah. Oleh sebab itu Sa'ban menyesal, kenapa hanya 3 jam dia berjalan ke masjid? Kenapa tidak lebih jauh dari itu? Entah 6 atau 7 atau 10 jam, supaya lebih besar pahala yang Allah berikan, supaya lebih indah surga yang Allah berikan. Kemudian Rasulullah jeritannya yang kedua, kenapa tidak yang baru? Suatu pagi, kata Rasul, Sa'ban akan berangkat melaksanakan sholat ke masjid. Ketika dia membuka pintu, maka bertiuplah angin yang sangat dingin sekali, sehingga Sa'ban masuk kembali ke rumah, mengambil satu helai lagi bajunya yang ia pakaikan di luar, dan baju itu lebih buruk dari baju yang di dalam. Dengan maksud Sa'ban, apabila dia sampai ke masjid, baju yang tadi dipakai yang sudah berlumuran debu, maka dia akan sangkutkan, dia akan sholat dengan baju baru yang dipakainya di dalam yang lebih bersih. Namun dalam perjalanan, kata Rasul, dia melihat seseorang yang hampir mati kedinginan, dan dia pakaikan baju luarnya itu, dia papah ke masjid untuk sholat jemaah. Itulah yang disesali Sa'ban. Begitu Allah tunjukkan kepadanya betapa besar pahalanya menolong orang yang hampir mati kedinginan tadi dengan baju buruk yang dia pakai di luar. Itu yang disesalkan Sa'ban. Kenapa tidak baju yang baru diberikan sama dia? Kenapa baju yang buruk? Kalaulah baju yang baru diberikan, tentu lebih indah surga yang Allah berikan. Itulah cerita Sa'ban. Kemudian yang ketiga, Rasulullah, suatu hari, kata Rasul, Sa'ban sarapan dengan segelas susu dan sepotong roti. Kemudian tiba-tiba datanglah pengemis yang sangat kelaparan, sudah 3 hari tidak makan. Lalu Sa'ban membagi rotinya menjadi 2 dengan sama besarnya, dan membagi susunya juga sama besarnya, sama ukurannya. Lalu diberikan kepada pengemis itu, mereka pun sarapan bersama. Ini juga yang disesali Sa'ban. Allah melihatkan kepada Sa'ban betapa besar pahala Sa'ban menolong pengemis tadi. Lalu Sa'ban menyesal, kenapa harus dibagi rotinya? Kenapa harus dibagi susunya? Kenapa tak diberikan semua roti itu padanya? Kenapa tidak diberikan semua susu itu padanya? Walaupun aku sendiri lapar. Karena pastilah pahala surga yang Allah janjikan akan jauh lebih indah dari itu. Itulah yang kita sekarang. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, luar biasa kisah inspiratif Sa'ban. Hero-hero yang hari ini kita bisa seperti Sa'ban. Ada yang kalau aku bandingkan Sa'ban dengan diriku, Allah hanya Allah yang tahu. Cuma ini, ya Bu. Inilah Sa'ban yang menyesal Bu. Mungkin kita juga nanti akan menyesal di akhir hayat kita ketika Allah tunjukkan semua perjalanan hidup kita, semua ibadah kita mungkin akan menyesal seperti yang dilakukan oleh Sa'ban. Padahal kita mampu berbuat, tapi tidak mau melakukannya.
yang paling dosa. Jadi semua kesalahan kita akan ditunjukkan Allah. Semua kesalahan kita akan dibukakan Allah, dan segala ganjarannya juga telah dipersiapkan Allah. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, maka hari ini di bulan suci Ramadan ini, di bulan barokah ini, di bulan mahfirah ini, di bulan rahmat ini, Bu, semua kesalahan masa lalu kita hendaknya kita kubur semua ya Bu. Kita bersihkan semua Bu, dengan banyak